Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspita Junaidi, NPM 2262100029. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepenyiaran dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Roziah SPD MA. Baik, untuk judul yang saya dapatkan yakni mengenai struktur media penyiaran, job description dalam penyiaran, dan beberapa profesi di dunia penyiaran. Nah, untuk subbab yang saya dapatkan, yang pertama mengenai job description, yang kedua mengenai kru yang terlibat. NW Putri dan Gaul tahun 2021 mengatakan, ibarat navigator, job description merupakan peta yang dijadikan sebagai penunjuk arah, kemana harus belok, berapa kecepatan yang diperlukan, dan seterusnya. Oleh karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan merumuskan visi misi serta perencanaan dan kemudian membentuk suatu struktur. Dari struktur inilah selanjutnya pekerjaan atau jabatan itu muncul. Setiap organisasi memiliki tujuan atau visinya masing-masing yang ingin dicapainya. Salah satu pencapai itu melalui job description. Kemudian Ahmad Sutisna Purnama Putra dan Widi Setiawan tahun 2024 mengatakan spesifikasi pekerjaan atau job specification merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan job description. Jirwanto dan Jukun tahun 2022 mengatakan bahwa deskripsi pekerjaan adalah keseluruhan pengkajian ringkasan informasi pekerjaan dan syarat-syarat pelaksanaan kerja sebagai hasil dari analisis yang biasanya berisi tugas pokok, tanggung jawab, disertai dengan wewenang. Deskripsi pekerjaan tidak membahas masalah orang atau karyawan yang ada dalam perusahaan, akan tetapi masalah mengenai ruang lingkup kegiatan, fungsi dasar, tugas pokok, nama pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, kriteria, penilaian, dan juga hasilnya. Manurung et al. Tahun 2021 berpendapat bahwa terdapat beberapa parameter kinerja yang dapat mengukur kinerja pegawai, yaitu pengalaman, keterampilan, atau kreativitas dan motivasi. Dan dalam meningkatkan kinerja pegawai dibutuhkan strategi-strategi seperti kedisiplinan, diklat, dan sanksi. Job description sangatlah penting perannya dalam suatu perusahaan. Selain untuk memudahkan karyawan melakukan pekerjaan atau tugasnya, juga dapat memaksimalkan kinerja karyawan karena dengan adanya job description, karyawan akan bisa lebih fokus dan paham ketika pengerjaan pekerjaannya. Hal ini dikutip dari pendapat Juliana dan S. Komalasari tahun 2022. Menurut MS Putri tahun 2023, job description bermanfaat untuk mengidentifikasi tugas serta tanggung jawab pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan, serta evaluasi pekerjaan dan penetapan rencana kinerja. Job description atau uraian jabatan atau gambaran tugas adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan di luar organisasi atau eksternal untuk mencapai tujuan unit kerja dan perusahaan secara luas. Apabila job description telah tersusun dengan baik, maka job
job specification atau spesifikasi jabatan akan mulai dikembangkan. Nah, kutipan tersebut diambil dari pendapat Haryanto et al. Tahun 2022. Kurniawati dan Handratmoko tahun 2022, pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan standar organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu kerja. Sangat ditentukan oleh deskripsi pekerjaan yang membantu dalam penentuan sasaran pekerjaannya. Deskripsi pekerjaan akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh setiap karyawan serta merinci wewenang dan tanggung jawab secara terpisah. Wewenang menunjukkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban pemegang jabatan. AR Rida tahun 2021 mengatakan bahwa karyawan membutuhkan informasi mengenai apa yang diharapkan atas diri mereka. Rincian tugas atau job description secara tertulis dapat digunakan sebagai panduan umum sebagai karyawan. Namun terkadang mereka membutuhkan informasi secara spesifik terkait peran yang dilakukan dalam pekerjaan atau rencana saat ini. Lazuardi et al. Tahun 2021 mengatakan bahwa sebuah job description terdiri dari job identification yang mencakup informasi terkait posisi jabatan, job summary yaitu penjelasan singkat mengenai esensi pekerjaan suatu posisi jabatan, responsibility and duties yang mencakup tugas dan tanggung jawab suatu posisi jabatan, authority of incumbent yaitu wewenang yang dimiliki oleh suatu posisi jabatan, standards of performance yang mencakup target pekerjaan dari suatu posisi jabatan, working condition yang mencakup kondisi lingkungan di mana pekerjaan dilakukan, dan job specification yang mencakup pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dari suatu posisi jabatan. Memasuki subbab yang kedua yakni mengenai kru yang terlibat. Menurut NISA tahun 2021 memberikan penjelasan mengenai pengertian dari crew atau crew. Arti crew adalah para pekerja, arti lain dari crew adalah para pegawai, kru, awak kapal, awak pesawat, dan lainnya. Kata ini populer digunakan dalam menyebut pekerjaan dalam suatu tim. Produksi acara televisi melibatkan berbagai elemen dan individu yang bekerja sama untuk menciptakan konten yang menarik dan berkualitas. Produksi televisi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai peran penting dalam memastikan keberhasilan sebuah acara. Di antara peran-peran tersebut, floor director dan kamera operator memainkan peran sentral dalam mengatur jalannya produksi, terutama dalam program, live, atau tunda siar. Hal ini dikutip dari pendapat Ani Yustiwara, Debbie Salsabila pada tahun 2024. J. Priyanto Widodo, Lailatul Musyarofah tahun 2020 mengatakan bahwa profesi bidang penyiaran televisi, terutama yang bekerja di bidang produksi studio, profesi tersebut meliputi kru produksi yang memungkinkan untuk mendemonstrasikan bidang kerjanya, antara lain 1. Produser, 2. Pengarah atau sutradara televisi, 3. Kru artistik, 4. Kru kamera, 5. Switcher, 6. Penata suara. Ramadhani et al. Tahun 2021 mengatakan bahwa produser program televisi merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh atas produksi suatu program yang disiarkan oleh stasiun televisi. Tanggung jawab produser dimulai dari proses perencanaan sampai memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Fadilah dan Tahapari tahun 2023 mengatakan sutradara adalah orang yang menetapkan visi kreatif
untuk film tersebut, mengawasi keputusan dan plot kreatif film tersebut, mengarahkan bakat atau artis latar belakang, pengisi suara, penyuntingan, dan efek khusus, dan mengarahkan film tersebut. J. Priyanto Widodo, Lailatul Musyarrafah tahun 2020, mengatakan kelompok bidang artistik dalam produksi program televisi terdiri dari 4 bagian, yaitu set, dekor, properti yang menyediakan benda-benda yang melatari dan dibutuhkan dalam acara, make up artist yang merias wajah dan rambut pengisi acara, desainer kostum yang menyediakan pakaian untuk pengisi acara, dan desainer grafis yang menyiapkan tampilan visual seperti gambar, foto, dan teks yang tidak berasal dari kamera. Haikal dan Dianta tahun 2023 mengatakan peran kameramen dianggap penting di media audiovisual karena video yang ditampilkan terdapat informasi. Dengan tidak adanya video atau gambar yang mendukung audio, maka informasi yang didapat tidak bisa menarik perhatian audiens atau penonton. Al-Farishi dan Muhammad tahun 2024 berpendapat seorang kameramen atau individu yang menangani tanggung jawab pengambilan gambar memiliki tugas yang mencakup menghasilkan gambar berkualitas dan mempertanggungjawabkan kualitas hasil gambar tersebut. Tugas utama kameramen adalah memfokuskan perhatian pada subjek manusia untuk memberikan kehidupan pada gambar, dan mereka perlu berada dalam jarak dekat dengan subjek yang sedang difoto. Dengan menerapkan teknik ini, seorang kameramen dapat menyampaikan gambar yang kuat, penuh emosi, dan penuh detail, menjalin koneksi dengan penonton. Rahmawati dan Lestari tahun 2020 berpendapat bahwa reporter adalah seorang yang bertugas mengumpulkan berita dari berbagai sumber, mengolah data dan informasi, menulis skrip berita, kemudian melaporkannya melalui stasiun yang bersangkutan. Saat siaran berita berlangsung, switchman bertugas untuk mengganti gambar yang ditayangkan di layar televisi menggunakan tuas pada alat switcher. Switcher bertugas mengganti shot gambar yang akan ditampilkan di layar televisi. Saat seorang presenter di studio mengantarkan berita, maka switchman akan mengganti posisi tuas switcher sesuai dengan pengaturan alat switcher agar gambar tersebut dapat di-shoot. Hal ini dikutip dari pendapat Nurul Hidayah tahun 2024. Nabila dan Wahyudin tahun 2020 berpendapat seorang penata suara bertugas mengaplikasikan treatment yang sudah dibuat sehingga menjadi sebuah karya audiovisual dengan kualitas yang baik. Penata suara bertanggung jawab atas hal yang berhubungan dengan audio, baik saat pra-produksi hingga pasca produksi. Baik, sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.